Pertanyaan saya adalah, ketika Yesus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya 40 hari, di mana posisi Yesus sekarang? Apakah dia kembali bersatu dengan Allah, atau dia sudah terpisah dengan Allah? Atau dia Dia menjadi nggak sosok pernah pribadi terpisah yang, dengan Allah. atau dia menjadi sosok pribadi, Dia nggak yang dia berbeda nggak dengan Allah? pernah dia nggak pernah terpisah dengan Allah. Eh, Dia nggak pernah terpisah dengan Bapa. Setelah dia terangkat ke sorga, posisinya sekarang itu ada di mana? Di dalam kerajaannya. Kalau Allah sendiri, seperti apa? Bagaimana? Ya Allah sendiri yang di dalam Kristus. Oh, berarti ketika dia terangkat ke sorga, maka Kristus dan Yesus dan Allah ini kembali bersatu seperti semula. Dalam video ini, Elia Miran menjelaskan berdasarkan firman tentang posisi Yesus setelah kebangkitan dan makna rohaninya bagi kehidupan orang percaya. Tonton sampai selesai, karena penjelasan ini bisa membuat imanmu semakin diteguhkan. Kalian yang mau bertanya silakan request buat pertanyaan ke atas kalau kalian mau bertanya ya. Erik dulu deh, Erik. Halo. Silakan. Halo. Selamat malam. Ya. Begini, saya ada pertanyaan, izin bertanya. Kita kan menyembah Yesus itu sebagai Tuhan ya. Betul. Dan kita juga sebagai Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Sama seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya adalah, ketika Yesus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya 40 hari, di mana posisi Yesus sekarang? Apakah dia kembali bersatu dengan Allah, atau dia sudah terpisah dengan Allah? Atau dia menjadi nggak sosok pernah pribadi terpisah yang, dengan Allah. atau dia menjadi sosok pribadi Dia yang berbeda dengan Allah? Dia nggak pernah terpisah dengan Allah. Eh, Dia nggak pernah terpisah dengan Bapa. Setelah dia terangkat ke sorga, posisinya sekarang itu ada di mana? Di dalam kerajaannya. Kalau Allah sendiri, seperti apa? Bagaimana? Ya Allah sendiri yang di dalam Kristus. Oh, berarti ketika dia terangkat ke sorga, maka Kristus dan Yesus dan Allah ini kembali bersatu seperti semula. Ya satu dalam esensinya. Pangkuan Bapa duduk sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan itu bukan seperti duduk berdua-dua, tetapi sebelah kanan itu artinya kemuliaan yang tertinggi yang didapat dari Bapa. Oke, soalnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering saya dapatkan dari teman-teman yang Muslim atau yang agama Hindu dan lain-lain sebagainya. Jadi sulit untuk bisa menjelaskan kan. Jadi saya ingin bertanya seperti itu. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya tidak perlu bingung dengan hal itu. Karena firman itu memang di dalam Bapa sebelum menjadi manusia. Dan ketika dia keluar, dia menambahkan kodrat kemanusiaan dan kembali kepada Bapa. Ya, tetapi kembalinya itu dengan kodrat kemanusiaannya. Jadi dia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Di dalam kerajaannya dengan tubuh kemuliaannya. Kalau dia datang ke dunia ini dari ketiadaan kodrat manusia dan menambahkan kodrat, maka dia tetap kembali kepada Bapa dengan kodrat kemanusiaannya itu. Tubuhnya yang mulia itu sebagai raja. Oke. Gitu. Oke, sekarang saya agak paham sedikit ya. Oke, Ya. terima kasih. Silakan Timothy, ada yang mau ditambah tadi? Ya, yang saya tambahkan adalah ketika orang bertanya, ketika Yesus kembali naik terangkat di surga, itu posisi Allah di mana? Yang jadi pertanyaan saya itu, kamu membayangkan Allah, khususnya Allah Bapa loh ya. Apakah Allah Bapa itu seperti kita, terbatas, memiliki tubuh, lagi duduk seperti saya duduk, megang HP, kayak gitu kah? Enggak lah. Enggak kan? Karena Allah itu omnipresent, dan itu ternampak dalam Yeremia 23:23 yang dikatakan, masakan aku Allah di sini tidak di sana, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku Allah yang di sini sekaligus di sana. Satu lagi, 1 Raja-Raja 8:27 di mana dikatakan, jangankan rumah ini, langit di atas segala langit tidak dapat memuat engkau ya Allah. Berarti Allah yang dalam rupa roh itu omnipresent,
Tapi bagaimana dan perkataan ketika Yesus duduk sebelah kanan Allah? Yaitu dalam pengertian kemuliaan Allah. Itu pernah dinyatakan dalam tulisannya Yohanes Damaskus dalam bukunya The Faith Orthodox. Itu dikatakan bahwa kita tidak bisa membayangkan Allah Bapa itu sebelah kiri Yesus karena Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir, dalam esensinya itu tidak pernah terikat ruang dan waktu. Ini harus dipahami dalam kemuliaan Kristus sebagai Raja yang bersama dengan Allah. Gitu. Jadi tetap kemanusiaannya dapat dilihat. Bahkan wajah Allah pun itu nampak dalam kemuliaan Kristus. 1 Korintus 4 ayat 19 kalau saya nggak salah, ya. Jadi kita pun tidak melihat Allah Bapa, kita hanya melihat wajah Kristus yang mempresentasikan Allah itu sendiri. Betul. Karena dalam pengakuan iman Nisea dia dikatakan terang sejati. Allah yang sejati dari Allah sejati. Gitu, terang dari terang. Gitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Shalom, selamat malam. Silakan Daniel. Ya, terima kasih atas kesempatan. Keluar dari kandang Iya. singa Daniel. Pertanyaan saya, Yudas apakah itu sudah dipersiapkan untuk mengenapi nubuatan untuk menghakimi Tuhan? Dan yang kedua itu, apakah Yudas itu melakukan itu atas kehendaknya sendiri atau memang sudah ada orang untuk dipersiapkan untuk melakukan itu? Dan apakah dia itu masuk neraka atau surga? Dan jika dia masuk neraka itu, Kak, apakah itu menggenapi bahwa Tuhan itu maha adil? Karena memang harus ada yang untuk dipersiapkan untuk mengkhianati Yesus. Itu saya, Kak. Terima kasih. Ya. Mengenai Yudas ya. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 6 ayat berapa ya Timotius? Oh, ayat 70 ya. Ya, 70 ya. Yang dimaksudkan itu Simon. Oh, bentar. Oh ya, 70. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kemanakah iblis? Ke neraka. Kalau Yesus menyebut Yudas itu adalah iblis, maka Yudas harus ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Yudas mengkhianati Yesus? Itu karena Tuhan sudah persiapkan dia, atau karena memang keinginannya sendiri? Yang perlu kita ketahui adalah Yudas itu menyerahkan Kristus untuk diadili. Menjual dia dengan 30 keping perak itu untuk menggenapi nubuatan di Zakaria. Ya. Jadi Yudas itu menjual Yesus itu karena keinginan dirinya sendiri, bukan karena Tuhan tetapkan dia. Ya, Tuhan tahu bahwa nanti Mesias anak Allah, anaknya, itu akan dijual seorang bernama Yudas. Maka Tuhan mencatatkan itu sebagai tanda Mesias yang akan diberikan. Jadi memang Yudas itulah, bahkan penyalipan itu atas keinginan orang-orang itu. Bukan karena mereka tahu, wah Yesus ini anak Allah, Yesus ini juru selamat, yuk kita bunuh dia yuk, biar dosa kita diampuni yuk. Bukan gitu. Atau Yudas, wah Yesus ini anak Allah, aku serahkan aja dia, aku jual aja dia, biar kita dosanya diampuni. Enggak begitu. Tapi mereka menyalibkan Yesus karena kebencian mereka. Dan di dalam penyaliban itu ada darah yang tertumpah. Maka darah yang tertumpah itu menjadi pengampunan manusia. Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ya, jadi Yudas mengkhianati Yesus itu bukan karena Tuhan sudah paksa dia atau program dia untuk mengkhianati Yesus, tetapi Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati Yesus, tetapi bukan Tuhan yang membuat Yudas untuk mengkhianati Yesus. Gitu. Karena penentuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Gitu ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Kak, sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Ya silakan Denny P. Selamat
Malam. Salam Kak, thank you waktunya. Ya, silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Siap. Oke, jadi aku lagi proses katekisasi nih Kak di salah satu gereja Katolik ya. Cuma ada sedikit yang mengganjal ya dari pengajarannya. Jadi beliau guru saya mengatakan ada poin bahwa Alkitab itu sebagian mungkin tidak terjadi. Nah, contoh yang dia ambil adalah kisah Nabi Nuh. Nah, itu menurut kakak gimana ya dengan komennya dia seperti itu? Jadi dia menggambarkan bahwa kisah Nabi Nuh itu seolah-olah adalah penggambaran, bukan berarti benar-benar terjadi air bah. Nah, itu seperti apa ya? Kalau dalam iman Kristen. Saya tidak sepakat dengan itu ya. Karena kalau dari hal itu, apa yang dikatakan, kondisi apa yang digambarkan dari peristiwa simbolis, berarti mereka mengakui bahwa itu simbolis gitu kan. Iya. Jadi Ya, airnya nah, itu bukan hal benar-benar apa yang suatu. disimbolisasikan? Waktu Peristiwa itu apa sih yang dia disimbolisasikan dari hal itu? Oh, maksudnya maknanya ya menurut beliau ya? Iya, Oh iya, jujur itu dia belum detail sih ngasih taunya. Karena waktu itu kita lagi belajar terkait ya nggak imanen boleh gitu loh, Kak. dipahami begitu. Karena begini, pemulihan langit bumi baru nanti itu akan seperti tipikal air bah. Coba kita lihat di dalam Ibrani ya. Bentar ya. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 14 kita lihat ya. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Nah, jadi Rasul Petrus itu menggambarkan pemulihan langit bumi yang baru, pembersihan langit bumi yang lama. Itu seperti peristiwa air bah. Ya, jadi sulit untuk menyangkali bahwa, sulit untuk mengatakan bahwa air bah itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Sulit. Karena itu mungkin lebih ke tafsir ya. Kalau gini Kak, dia argumennya juga karena itu tidak terbukti ya. Nah kemarin kan aku sempat ikutin dari diskusinya kakak, selalu bilang kalau Alkitab itu kan hasil dari beberapa penulis ya. Nah itu berarti artinya dari kisah Nabi Nuh sendiri itu harusnya ada buktinya kan ya, atau gimana? Ada buktinya Pak. Sebentar. Oke. Simpelnya begini. Tidak terbuktinya itu waktu yang menjawab. Tuhan berkata kepada Daniel, meteraikanlah kitab-kitab ini karena pengetahuan akan bertambah. Dulu di zamannya Yesaya berkata dalam Yesaya 42, bumi Tuhan itu bertahta di atas bulatan bumi. Dulu orang pandangannya bukan heliosentris. Heliosentris itu di zamannya Galileo. Dulu orang itu geosentris. Tapi bagaimana mungkin Yesaya bisa mengatakan bahwa bumi ini bulat? Belum ada pembuktian waktu itu.
Lalu kalau kamu tiba-tiba nongol di tempat itu, lalu kamu katakan bumi itu tidak bulat, hanya karena belum dapat dibuktikan. Demikian juga masalah air bah itu. Ya, mungkin pengetahuan sekarang belum mumpuni menjawab itu, maka jangan disimpulkan seperti itu. Apakah gereja itu akan tetap selalu berubah-ubah? Ya nggak boleh lah. Oh, itu misteri Allah. Nah, kita nggak tahu pengetahuan yang akan datang itu akan mengungkap air bah itu benar-benar terjadi atau tidak. Kan begitu. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Karena jawaban Tuhan itu berjalan di dalam waktu yang Dia anugerahi. Gitu. Jadi menyimpulkan itu terlalu terburu-buru itu salah. Oke, oke, Kak. Agree sih. Ya, silakan Timothy. Ada yang mau tambah? Ini ada teman saya. Ya, tadi ada yang menyangkal tentang itu ya. Ini saya ambil dari buku Arkeologi dan Sejarah Alkitab Joseph P. Free, direvisi Howard F. Voss. Kebetulan saya lagi bedah itu di grupnya Mas Elia. Di sini dikatakan bahwa ada kisah tentang air bah dari lempengan-lempengan tanah liat. Saya rasa bisa kelihatan ya. Ya, jadi dikatakan penggalian kota Niniwe tahun 1850 sampai 1854 menghasilkan lempengan-lempengan tanah liat yang kemudian terbukti adalah kisah air bah menurut versi Babilonia. Memang sumbernya dari Babilonia, tapi ini sejaman. Dalam banyak hal kisah ini sangat mirip dengan kisah Alkitab tentang air bah, dan ini merupakan gambaran yang pasti tentang fakta bahwa memang telah terjadi air bah. 67 ini ada footnote-nya nih. Untuk pembahasan mengenai kisah air bah dari Mesopotamia, terjemahan dan hubungannya dengan kisah di Alkitab, ada sumbernya Alexander Hedel de Gilgamesh. Bahkan kaum skeptis ya mengatakan, oh kitab Kejadian itu terpengaruh dengan Gilgamesh. Ngapain terpengaruh sama Gilgamesh? Sedangkan naskah-naskah mereka saja, ya naskah-naskah mereka saja kalau dikaitkan terhadap kisah tentang air Nuh, itu menceritakan apa? Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu menyembah Allah, tetapi mereka menghujat Allah dengan apa? Menyembah ilah-ilah lain, sehingga mereka terpisah dengan Allah. Nah, jadi kaitan terhadap kisah-kisah ini kemungkinan besar sudah dikenal pada zaman itu, tapi dikaitkan dengan dewa-dewa oleh mereka, yang sebenarnya kisah itu dikaitkan terhadap Allah orang bangsa Israel sendiri, yang selalu menyertai Abraham, Israel, Yakub yang nantinya akan menjadi Israel, bangsa yang diperkenalkan oleh Allah, dan itu sudah ada sebelumnya. Jadi penemuan-penemuan arkeologi itu sudah membuktikan kisah itu bukan hal yang bersifat fiksi, tetapi fakta. Ya, jadi ini saya belum sampai sini ya yang saya bedah. Nanti akan saya tampilkan di grupnya Mas Elia. Tapi kawan-kawan bisa cari buku ini, Arkeologi dan Sejarah Kitab Joseph P. Free. Saya rasa sangat bagus sekali untuk dibaca. Ya, begitu. Silakan, Mas Dan Elia. itu dinamis ya, pembuktiannya itu dinamis ya, nggak bisa gedebuk begitu aja. Jadi untuk terlalu menyimpulkan itu tidak benar terjadi lalu dijadikan sebagai doktrin atau dogma, aduh itu hal yang salah itu. Oh, Ya. oke, Kak. Gitu Udah ya. sih kalau itu. Iya, karena emang sempat nggak setuju. Sama satu lagi pertanyaannya, sebenarnya masih sama sih. Ini di proses pengajaran katekisasi juga. Jadi kan selama ini aku juga ikutin dari akunnya kakak ya terkait live karena terkait Trinitas. Nah, beliau juga menyampaikan ya, aku pengen tahu juga dari pandangan kakak kalau beliau ditanya, kan kebetulan dari beberapa yang ikut di katekisasi kita punya background beda-beda ya, bahkan ada yang dari Buddhis segala macam. Nah, saat ditanya Tuhan itu seperti apa, dia menggambarkannya adalah bentuknya roh. Nah, itu tepat apa enggak ya? Karena dia Allah itu ya, dia Allah ngomongnya itu roh. roh. Allah itu roh, itu berbeda dengan roh Allah. Allah itu roh, dengan roh Allah itu beda. Allah itu roh merujuk kepada transendensinya Allah, yaitu Oke. Dia yang tidak terhampiri. Kita nggak bisa lihat dia ada di mana-mana. Nah, itu Allah itu roh, karena roh memang demikian. Ya, usia zatnya Allah itu adalah roh. Dan roh Allah itu mengacu kepada hidupnya sendiri. Gitu. Jadi beda Allah itu roh. Masa Allah itu roh tapi punya roh? Nah, bukan begitu. Ya, Allah Bentuk ya itu berarti ya? roh itu merujuk kepada Dia yang tidak kelihatan, dan roh Allah itu merujuk kepada hidupnya dan kuasa penghidupan yang dari dalam Dia. Gitu. Oke, kalau berarti di kejadian satu itu yang
roh Allah melayang-layang, roh yang di sini yang dimaksud apa Itu ya? hidupnya Allah. Dia mencengkerami semesta untuk menghidupi. Jadi Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, itu Allah itu menghidupinya dengan rohnya dan menciptakan. Jadi Allah itu kuasa penghidupan yang di dalam dia itu aktif, dan ketika itu aktif baru dia siap menciptakan, dan hidup itu menghidupi yang dia ciptakan. Makanya tumbuh-tumbuhan itu hidup, tanam-tanaman itu hidup, dapat bertumbuh besar, itu punya hidup karena Allah memenuhi semuanya. Dia memenuhi semuanya itu, maka itu semuanya jadi hidup. Hanya disebut makhluk hidup. Gitu. Dan roh Berarti Allah itu, oke. ya Ayub 33 ayat 4, roh Allah yang menghidupkan kita. Gitu. Oke Kak, berarti kan argumen dia itu komennya adalah penggambaran benar-benar ada roh melayang-melayang di atas permukaan air, berarti kurang tepat ya meaningnya. Lebih yang seperti tadi penggambaran yang Kakak bilang ya berarti ya. Bukan literally ada air, terus ada roh Allah melayang-melayang, berarti bukan gitu kan ya maknanya. Ya roh Allah itu merujuk kepada hidupnya Allah. Air di sana itu bukan simbol, itu betulan air. I see. Oke. Gitu. Ya. Oke, Dan Kak, Allah paham. itu menghidupinya ya dengan cerita itu. Oke. Ya. Udah cukup Ada yang mau dari sampaikan aku. Timothy? Sampaikan begini, dalam tafsirnya Bapak Gereja Basilius Agung Hexameron, ya ini abad keempat Masehi, roh Allah melingkupi di atas permukaan air. Apakah roh ini berarti pembaharuan udara? Penulis suci ingin menyebutkan kepada kita unsur-unsur dunia ini untuk memberitahu kita bahwa Allah menciptakan langit, bumi, air, dan udara, dan bahwa yang terakhir sekarang tersebar dan bergerak, atau lebih tepatnya apa yang lebih benar dan dikukuhkan oleh kuasa zaman dahulu, oleh roh Allah. Yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Sekali Ya. lagi, berarti roh Allah ini adalah Roh Kudus, kata Bapak Kudus Basilius. Ya, seperti yang telah disebutkan, nama kudus, nama di atas semua yang lain, yang senang dibenarkan oleh kitab suci kepada Roh Kudus, dan selalu dengan roh Allah. Roh yang dimaksudkan roh yang memenuhi Tritunggal Ilahi dan diberkati. Karena itu engkau akan menemukan lebih baik untuk menerimanya dalam pengertian ini. Lalu bagaimana roh Allah bergerak di atas air? Penjelasan yang akan kuberikan kepadamu adalah tentang orang Syria yang sama tidak tahu dalam kebijaksanaan dunia ini, sebagaimana ia berpengalaman dalam pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian dia berkata bahwa kata Syria lebih ekspresif, dan karena lebih dekat dengan istilah Ibrani, itu adalah pendekatan yang lebih dekat dan pengertian tulisan suci. Inilah arti kata itu, melingkupi. Menurut orang-orang Syria, katanya mengertilah itu menghargai sifat perairan ketika seorang melihat seekor burung mengerami telur dengan tubuhnya. Nah, saya agak kurang mengerti ketika Bapak Gereja ini mengutip gagasan Syria. Tapi saya tercengang. Kenapa? Kalau kawan-kawan punya The Misunderstanding jilid pertama tulisan Bambang Nursena, menurut Midrash Yahudi, roh Elohim, ruah Elohim dalam Kejadian 1 itu dikatakan seperti merpati yang terbang kemana kemari. Jadi dikatakan roh Allah itu gambaran seperti merpati. Ingatkah kawan-kawan terhadap kisah burung merpati yang turun ketika Kristus dibaptis, yang dikenal sebagai teofani sang merpati? Gitu. Nah, ini jadi kalau kita lihat seperti yang dikatakan Mas Elia tadi, mengerami, itu artinya apa? Itu artinya memberikan kehidupan dan melingkupi. Memberi kehidupan dan melingkupi, ya. Jadi itu tidak bisa diartikan seperti seperti Bayangan. iya, walaupun disimbolkan seperti merpati gitu. Ya, gitu ya. Lanjut. Oke. Paham. Itu aja sih Kak dari aku yang mau ditanya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, ya. Silakan Ama Garisi. Ama Garisi, ada suara? Shalom. Boleh open mikrofon. Kalau tidak dapat, kita turun nggak? Silakan Piscok. Piscok. Gugup masuk nih. Itu udah. Halo Kak. Oke, silakan Yoyo. Saya mau nanya nih Kak. Ya. Saya kan baru mau masuk Kristen nih. Oke. Saya mau nanya kalau Allah di Islam itu kan dari katanya aja sama, di Kristen kan Tuhannya Allah juga kan. Itu apakah kita mengimani Allahnya di Islam juga Kak? Oh enggak.
Allahnya Islam kan itu kan Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya kita bukan Tuhan negeri Mekah. Tuhannya orang Kristen itu adalah orang Israel. Tuhannya orang Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Bahwa Allah memperkenalkan dan mengenalkan dirinya itu kepada bangsa Israel dan keselamatan, dan oleh karena berkat keselamatan itulah dari mereka itu datang dan tersebar ke seluruh dunia. Jadi Allah yang disembah oleh teman-teman Muslim itu bukanlah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Itu Allah yang berbeda, tidak pernah sama. Ya, kita bisa lihat dari apa misalnya? Dari perintahnya, ya, esensinya, ya, substansinya. Itu berbeda semua. Ya, perintah-perintahnya misalnya. Ya, itu nggak ada yang sama. Jadi Tuhan yang teman-teman Muslim sembah itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun Allah itu hanya satu. Allah yang benar itu hanya satu, dan bagi kita orang Kristen, Allah yang benar itu adalah Allah yang setia di dalam janji, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita sembah di dalam Kristus, yang kita sebut sebagai Bapa. Gitu. Itulah Allah yang benar, yang setia pada janji. Dia janjikan kepada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam? Bukan agama. Wah, wah, ini agama ya, biar aku ridhoi. Enggak. Yang Tuhan janjikan kepada Adam apa? Juru selamat. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman Allah kepada iblis. Ya, jadi yang Tuhan janjikan itu adalah keturunan perempuan yang hanya datang dari perempuan yang akan menginjak kepala ular atau kepala iblis. Nah, itu digenapi di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ya, ular itu menginjak tumitnya Yesus dengan menyalibkannya, dan Yesus menginjak kepala ular itu dengan bangkit dari kematian. Artinya, janji Allah kepada Adam dan Hawa itu sejak semula, janjinya kepada Musa, Nabi akan dibangkitkan sama seperti engkau, seorang pembebas. Janjinya kepada Yeremia, janjinya kepada Elia, janjinya kepada para nabi, janjinya kepada Mika, janjinya kepada Yesaya, apalagi kepada Daud, itu digenapi di dalam Yesus. Makanya nggak heran apa yang Yesus rasakan dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Misalnya Yesus harus dipaku tangannya. Itu sudah dinubuatkan Daud 1000 tahun sebelum penyaliban. Misalnya Yesus harus diletakkan di antara dua penjahat. Itu sudah dinubuatkan Yesaya 700 tahun sebelum dia lahir. Misalnya Mika menubuatkan bahwa dia lahir Ve'atah Migdal Eder, dia lahir di Bethlehem, kawasan Migdal Eder. Itu sudah dinubuatkan kurang lebih 5 abad sebelum Yesus lahir. Nah, maka Kristuslah penggenapan dari semuanya itu. Artinya, melalui Tuhan Yesus ini, melalui kehidupan Tuhan Yesus, kita dapat mengenali bahwa Allah itu begitu setia kepada janjinya yang mau dia berikan kepada kita sebagai manusia. Begitu ya. Siapa ini? Yoyo? Gitu ya. Jadi nggak. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, semangat ya. Kamu dibaptis kapan? Saya belum ada rencana baptis sih Kak. Wah, tapi masih mau belajar gitu ya? Iya, masih mau belajar lebih dalam lagi. Kalau kamu mau belajar, kamu gabung ke grup saya. Nanti kamu ke di TikTok saya ini ada apa? Ada link ke IG. Nanti kamu di IG saya itu ada WhatsApp channel ya. Nanti kamu join ke sana. Nanti saya akan send link grup. Nanti ada Timothy juga di sana. Nanti kamu akan diajarin gitu ya. Iya Kak. Oke, semangat selalu brother. Iya, terima kasih Kak. Oke, Tuhan sama-sama. berkati Kakak. Tuhan berkati. Gitu ya. Nah, begitu tuh jiwa-jiwa yang mau datang pada Yesus tuh seneng sekali kita. Ya, kalau yang memberontak itu agak susah. Silakan Dodi. Iya. Ya. Salam Kak Elia. Aku Iya, ada salam. bertanya ini sedikit. Silakan, Pak. Ini
seandainya kalau Kak Ilya berkenan menjawab aja ya. Ya, Aku ada sedikit kurang pemahaman. Memang aku dari lahir di keluarga Kristen Katolik, cuma untuk pendalaman tentang apapun itu semua aku masih kurang. Ini baru 1 tahun terakhir lah aku mulai belajar gitu. Yang aku pertanyakan, eh, aku pernah dengar itu, eh, jangan pernah ajak berbicara dengan iblis gitu. Maksudnya, bagaimana kita bisa mengenali kalau iblis itu mengajak kita berbicara atau menggoda kita gitu? Kalau ada di dalam hatimu, Dodi Gulo, cewek itu Ah, cantik, ambillah dia, curilah dia, jangan kau ikuti. Dodi Gulo, mari kita tipu dia, jangan ikuti. Gampang. Matius 7 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Kalau buah-buahnya itu menjadi dosa, ya jangan dengar. Jangan ya dek ya, jangan dengar. Ya, kalau dikatakan, Dodi Gulo kamu harus melayani. Muliakanlah Tuhan, ikuti. Tapi kalau hujatlah Tuhan, jangan ikuti. Gampang. Ya jangan kompromi dengan itu. Gitu. Ya. itu sih yang hal-hal kayak gitu sih yang sulit aku bedakan sih Kak, mana yang mengarah ke suara hati, mana yang mengarah ke kebenaran atau ke hal ketuhanan, dan mana Kamu ke tahu hal-hal. nggak cara Ah, cara membedakan mana suara hati, itu mana maksud aku yang Kak. dari iblis? Ah, ah, gimana itu Kak? Kalau yang suara hati itu kamu niat. Kalau yang bukan suara hati itu datang tiba-tiba, dibisikin, "Wow, ayo ini." Nah, kamu responi nggak? Keinginan-keinginan begitu tuh dari si jahat itu. Nah, tapi kalau yang datang dari hati itu kamu niatkan. Misalnya, aduh, saya harus bantu dia, ini, bla 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 bla. Itu suara hati tuh. Nah, kamu responi juga suara hati itu dengan melakukannya. Tapi kalau tiba-tiba kamu lihat apa sekelibat-sekelibat lewat pemikiran-pemikiran yang nggak baik, hindari. Gitu. Karena suara hati itu, brother, hati nurani itu masih murni. Hati nurani itu masih punya kemampuan untuk mengecap mana yang baik, mana yang jahat. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, jaga hati nuranimu agar tidak tercemar oleh apa yang datang dari luar. Yang dari luar itu apa? Godaan-godaan. Itu si iblis itu. Nah, hatimu pelihara agar apa yang murni, kemampuan berbuat baik di dalam kita itu tetap terpancar keluar. Gitu. Ya. Makasih ya Kak Elia, itu aja sih. Oke. Kita lanjut ya. Kok nggak ada bapak itu tadi? Itu dia. Na 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 na. Silakan Pak David. Oke, terima kasih sebelumnya, Salam. Saya sudah Kristen sudah cukup lama, tapi saya masih belum banyak mengerti tentang suatu hal ini. Saya ingin tanya, saya pernah mendengar video dari Elia tentang ketika sudah meninggal, kita kalau percaya kita ke Taman Firdaus, kalau nggak percaya kita ke alam maut. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apakah kita memiliki ingatan akan orang-orang yang kita kenal selama di dunia ini, seperti orang tua kita atau teman baik kita, atau mungkin pets kita, anjing kita gitu. Soalnya saya pernah dengar Billy Graham ngomong kalau dia percaya kalau suatu saat nanti dia akan ketemu sama anjingnya di surga. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita akan ingat hal-hal yang telah kita alami selama kita masih hidup ketika kita di Firdaus nanti?
Makasih. Oke, silakan Timothy. Jawab. Itu sebenarnya udah nampak jelas ya dalam Lukas 16. Khususnya Lukas 16 ayat yang ke 25. Ini perkataan Abraham ketika menegur orang kaya itu. Tetapi Abraham berkata, anak. Jadi bukan bukan setan, PABI, bukan gitu, enggak. Tapi dengan kasih dan kasih Abraham sendiri dia mengatakan anak walaupun dia di alam tertarus. Ingatlah, disuruh ingat loh. Bukan dikatakan lupakan. Jadi ingatlah ya, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27 kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu. Kepada siapa? Kepada Abraham. Bapa, supaya engkau menyuruh dia. Siapa dia ini? Lazarus. Supaya apa? Supaya ke rumah ayahnya. Ayahku. Loh, masih ingat dong sama ayahnya? Masih. Karena dia mengatakan apa? Aku meminta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Ini sampai jumlahnya masih ingat loh. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Gak mungkin kan lupa? Kalau lupa ngapain dia mengatakan 5 orang? Nih, jadi dikatakan sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi ini sudah menjawab Bapak, bahwa di alam sana mereka pun masih mengingat. Bahkan tidak masuk akal seandainya mereka tidak mengingat ketika, jangankan waktu di alam itu, di hari penghakiman pun mustahil mereka tidak mengingat. Umpama kalau dikatakan, wah kamu pernah mencuri RT sebelah ya? Enggak kok Pak, saya nggak ingat tuh. Ngapain saya harus mencuri seperti itu? Ya bagaimana penghakiman bisa terjadi gitu. Tapi terkait dan pernyataan Bapak mengutip pendapat yang mengatakan dia meyakini bahwa bisa bertemu dengan anjingnya di surga. Dalam penafsiran apakah ada hewan-hewan di surga sana, saya belum bisa memberikan jawaban itu secara pasti. Kalau nggak salah itu pernah dijelaskan dari videonya Romo Aji Daniel, tapi belum saya tonton. Mungkin kawan-kawan bisa cek di situ. Jadi saya masih belum bisa menjawab terkait dengan apakah ada binatang ya, kalau dikaitkan ini kepada kisah orang yang mengaku bisa bertemu dengan keyakinan dia yang mengatakan bisa bertemu dengan anjingnya di surga. Gitu ya tanggapan saya. Ya. Apakah anjing-anjing akan masuk surga, Timothy? Tahu itu. Kurang tahu itu saya. Apakah dogi-dogi anabul kesayangan akan ikut bersama kita? Oke, gitu ya Pak David ya. Halo. Oke, gitu ya. Silakan roll kentang MC. Iya Kak, Shalom. Sebelumnya saya baru memperdalami kekristenan. Di sini saya ingin Gimana kamu bertanya. sekarang apa? Maaf. Apa? Saya Muslim. Oke, ya silakan. Ya, tapi ingin ke Kristen. Saya beberapa kali itu ke gereja Protestan. Nah, saya itu izin bertanya, kira-kira kalau saya bahas yang gereja Protestan boleh nggak Kak? Gak apa-apa. Apapun. Kan saya beberapa kali pindah-pindah gereja, saya nyari kan. Nah, itu saya pernah sekali ke gereja yang karismatik. Dan itu ada, dan setahu saya ya Kak ya, saya pernah dengar itu, yang masalah murid-murid Tuhan tuh waktu Yesus meninggal, mereka berdoa di sebuah ruangan yang Roh Kudus. Oh, itu ada bukan di atas Yesus mereka. meninggal, itu Roh Kudus turun, bahasa roh. Iya, Roh Kudus turun. Bahasa Rasul Nah, itu habis itu tuh, tapi di situ tuh menekankan yang ini Kak, menekankan waktu bernyanyi itu pakai bahasa roh gitu loh, dan saya tuh nggak nyambungnya di situ. Kira-kira Kakak bisa jelaskan nggak, Kakak? Iya. Menurut Kakak itu gimana? Jadi begini ya, memang ada beberapa gereja karismatik itu bahasa rohnya itu tidak dipergunakan dengan tepat. Ya, jadi bahasa roh itu nggak boleh digunakan dalam ibadah. Itu salah. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, ya coba kita lihat ya. Bahasa roh itu pun ada 2 jenis. Ada dalam pengertian senolalia yang adalah bahasa asing, ya. Ada glossolalia yang adalah bahasa
roh, ya. Coba kita lihat di dalam. Nah, kalau bahasa roh dalam pengertian senolalia itu adalah bahasa asing yang dicatat di dalam Kisah Rasul 2. Di dalam Kisah Rasul 2 itu dinyatakan bahwa ada para murid ketika mereka berkumpul di loteng, lidah-lidah api turun di atas mereka, maka mereka berbahasa-bahasa baru, ya adalah bahasa-bahasa yang tidak mereka pernah pelajari. Misalnya, aku orang Indonesia, tiba-tiba aku bisa berbahasa Cina, ya, ini Yesu atau apalah itu. Nah, aku bisa tiba-tiba berbahasa Cina, padahal aku nggak bisa, belum bisa berbahasa Cina dan nggak belajar bahasa Cina. Tapi tiba-tiba aku mengucapkan kata-kata bahasa Cina, sehingga orang yang mengerti bahasa Cina itu mendengarkan Injil yang saya beritakan dalam bahasa Cina. Nah, itu bahasa roh yang dapat dimengerti, yang dapat diterjemahkan. Nah, bahasa roh yang tidak dapat dimengerti itu disebut dengan glosolalia. Itu memang bukan bahasa manusia, tetapi bagaimana kita memahami bahasa ini dan bagaimana penggunaannya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 19 dikatakan begini. Tetapi dalam pertemuan jemaat, ya, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya. Nah, lalu dalam ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi orang yang berbahasa roh di dalam jemaat itu harus bergantian. Ya. Dan itu harus teratur, dan harus ada yang menafsirkannya agar jemaat dibangun olehnya. Kalau hanya berkata-kata begitu saja, tetapi tidak ada yang menafsirkannya, jemaat tidak dibangun olehnya. Jadi memang di situ terdapat kesalahan beberapa gereja. Saya harus mengaku itu secara jujur. Ada gereja-gereja yang tidak disiplin kepada aturan Rasul Paulus ini. Ya, mereka membuat kemauan mereka sendiri. Udahlah, nggak apa-apa, bahasa roh rame-rame. Bahkan diajak bahasa roh bareng-bareng. Itu menyandung orang-orang seperti kamu ini. Kamu tersandung dengan itu. Nah, cuma orang-orang ini kadang susah untuk dibilangin. Ya, jadi orang-orang seperti kamu yang tidak mengerti ini, kamu tersandung. Kalau kamu nggak naik ke room saya, kamu bisa tersandung dengan itu. Akhirnya kamu yang mau belajar tentang kekristenan, oh lo kok aneh orang Kristen, opo iki, gitu kan. Kamu jadi berpikiran begitu. Nah, itu seharusnya di dalam gereja masa sekarang itu nggak boleh. Itu harus beraturan. Ganti-gantian. Dan setelah selesai, semuanya tertib. Nggak ada yang ribut, kejang-kejang itu nggak ada. Dan harus diterjemahkan, ditafsirkan. Maka orang yang mendengarkan bahasa roh itu mendapatkan artinya. Maka mereka dibangun oleh arti yang ditafsirkan itu. Makanya dalam ayat 13-nya dikatakan, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Gitu. Ya, tapi kalau kamu memang mau belajar khusus tentang Tuhan, kamu mau belajar lebih dalam, ya karena saya sudah jelasin begini, ya kamu jangan tersandung oleh karena itu. Ya, karena memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak disiplin terhadap aturan Rasul Paulus. Ya, mereka menggunakannya dengan, saya tidak mengatakan itu sesat, tapi itu salah, karena mereka tidak setia kepada aturan Rasul, melainkan euforia, keinginan mereka sendiri yang mereka gunakan, dengan alasan, oh itu kan Tuhan, bla bla, dan lain-lain. Nah, kalau udah berkutik seperti itu susah, dibilangin yang begitu tuh susah. Padahal aturannya di kitab suci sudah jelas. Gitu, ya. Kemudian saya ada pertanyaan kedua, Kak. Kalau untuk perbedaannya sendiri di antara Kristen sama Katolik yang paling menonjol itu apa ya, Kak? Karena selama ini saya baru ke gereja Kristen Protestan saja, belum pernah ke Katolik. Perbedaan Protestan dan Katolik itu pada dasar imannya. Kalau orang Katolik itu dasar imannya ada 3. Ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya kitab suci. Ya, jadi perbedaan dasar iman inilah yang membuat liturgi, cara penyembahan orang Katolik dengan orang Protestan itu berbeda-beda.
Tapi bagi saya, mau kamu ke Katolik, mau kamu Protestan, atau bahkan nanti kamu ke Ortodoks yang lebih, apa saya katakan, konservatif. Ortodoks itu sangat konservatif ya. Saya salut dengan orang-orang Ortodoks. Itu nggak salah gitu. Jadi senyamannya aja kamu itu bertumbuhnya itu di mana. Yang kamu butuhkan itu apa? Kalau kamu sekiranya membutuhkan pemahaman firman yang lebih dalam, ya carilah gereja yang mengajar kamu firman. Bukan hanya sekedar datang gereja ibadah ritual udah tinggalkan. Begitu. Tapi yang mengajar kamu, yang mendidik kamu, memotivasi kamu untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu tergantung kamu temukan itu di Katolik kah, atau di Protestan kah, atau bahkan di Ortodoks. Karena Yesus yang diimani orang Katolik, yang diimani oleh orang Protestan, yang diimani oleh orang Ortodoks itu adalah Yesus yang sama. Yesus yang satu. Bukan Yesus yang berbeda. Bukan Yesus yang lain. Gitu. Baik, Helia, terima kasih. Ya. Tuh ya. Oke. Ya, mungkin ada beberapa orang tidak sepakat dengan saya, tapi itu urusan Anda. Saya tidak peduli dengan itu ya. Kalau Anda katakan, wah kamu harus ke gereja begini, kamu harus begini, ya itu urusan Anda. Ya, saya datang itu bukan dengan bawa label gereja, karena Anda akan tetap punya pembelaan terhadap gereja Anda sendiri. Dan saya alergi terhadap hal-hal yang seperti itu. Gitu. Karena saya menginjil itu bukan atas nama gereja, tapi atas nama Kristus yang ditemukan di dalam beberapa gereja. Begitu. Ya, jadi kalau kamu tidak sependapat dengan saya, itu urusanmu. Tafsirmu tetap tafsirmu. Dan itu punyamu saja, bukan punya saya. Gitu. Ya. Silakan TikToker. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, ini aku mau nanya dong. Kristen. Silakan. Mengenai alat Tritunggal. Iya Pak, silakan. Itu kan kalau alat Tritunggal itu kan 3 melainkan 1 kan. Aku mau nanya yang ini. Kan sempat di Tuhan Yesus disalib itu kan sempat ngomong Eli Eli lama sabachthani. Ya, bisa diartikan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Nah, pertanyaannya itu kenapa kan Allah itu 3 melainkan 1. Kenapa Allah anak ngomong seperti itu gitu loh. Butuh penjelasan lebih dalam aja sih. Allah anak itu nggak ada. Yang ada itu anak Allah. Nggak ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu nggak ada itu. Yang ada itu Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Jadi nggak ada Allah Anak, Allah apa itu nggak ada. Yang ada itu Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Allah. Iya, ya. Maksudnya. Itu nanti jadi kalau ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu jadi ada 3 Allah. Ya, bukan begitu. Ya, silakan. Kenapa Timothy? Kenapa Yesus menyebut Ayelet Hasyakar dalam penyaliban? Ya, itu supaya menggenapi apa yang disampaikan dalam Mazmur 22. Ya. Karena dalam tafsiran Yahudi sendiri pun Mazmur 22 itu akan ada nubuatan Mesias yang menderita. Biasa mereka kenal sebagai Mesiah ben Yosef. Karena Yosef itu pernah menderita, dianiaya oleh saudara-saudaranya. Mesias yang akan datang juga akan menderita dan dianiaya oleh orang-orang yang ada sebangsa dengan dia dan diserahkan kepada mereka, yaitu bangsa kafir. Makanya dikatakan ayat 7 ya, dikatakan ayat 7 atau ayat berapa yang dikatakan bahwa anjing-anjing menggerumuni aku. Itu kan gambaran terhadap bangsa luar. Ejekan terhadap bangsa luar, apalagi kasusnya orang Yunani. Bahwa orang Romawi, bahwa mereka yang akan nantinya memberikan eksekutor terhadap Kristus sebagai sang penebus. Tapi kenapa dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dalam tradisi Yahudi sendiri pun ayat ini pernah diucapkan Esther. Kalau dalam tradisi Yahudi ya, Esther itu ketika ingin menemui raja, dia menggunakan doa ini sebagai doa kedekatan dirinya dengan Allah, sehingga Shekinah Allah itu dapat menjangkau dia. Nah, tapi terkait dengan kasus Yesus Kristus, selain menggunakan ayat ini
untuk menunjukkan kepada bangsa Israel akan nubuatan yang dijanjikan dalam Mazmur 22. Ini juga menggambarkan tentang gambaran Kristus sebagai Adam yang kedua, yang dimana Adam pertama terpisah dengan Allah, dan ketika Kristus datang, gambaran Adam yang pertama itu dilimpahkan kepada Kristus. Oh, berarti Allah Bapa itu terpisah dengan Yesus kah? Enggak. Dalam arti apa? Dalam arti erangan Adam dilimpahkan kepada Kristus, di mana Kristus menjadi apa? Di sini sebagai penghapusan dosa itu, yang dimana Allah memalingkan wajahnya kepada manusia akan dipalingkan kepada dia yang teraniaya. Tapi ingat ya, ketika Yesus Kristus teraniaya itu, ketika dia ingin menghapus segala dosa, dosa kita yang ditanggung kepadanya, biasa dikaitkan tuh dalam Galatia 3:13 ya, bahwa terkutuklah dia yang disalib. Tidak bisa diartikan secara permanen Yesus Kristus itu terkutuk, enggak. Tapi kutukan itu dilimpahkan kepada Kristus dan luntur. Karena apa? Roma 8 ayat 3, bahwa di dalam kedagingannya ia menghukum dosa dari dosa. Menghubung dosa dalam daging. Jadi dosa yang membawa kutukan itu dihancurkan dalam kedagingan Kristus. Jadi penghukuman begitu. Jadi lebih spesifik bisa dikatakan Mazmur 22 adalah untuk penggenapan harapan. Apa? Karena dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Rusa ini dalam bahasa Ibrani-nya rusa betina. Karena dalam teks aslinya itu feminim, bukan maskulin. Ya, ini gambaran juga, ada yang menafsirkannya. Ini gambaran terhadap wanita-wanita yang menangisi Kristus pada masa yang di bawah salib itu. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus Kristus dan sebagainya. Ketika Yesus mengutip itu, dia ingin mengingatkan kepada mereka, aku loh yang dinubuatkan dalam Mazmur itu. Aku loh yang menderita kepadamu. Itu juga ada penafsiran seperti itu. Jadi saya lebih spesifik menggunakan Mazmur 22 akan janji harapan ya, janji harapan di mana erangan Mesias itu akan menjadi pemutus keterpisahan Allah dengan manusia yang dihubungkan kembali akan penebusannya. Tapi kok dia mengatakan Allahku, Allahku? Berarti Yesus bukan Allah? Enggak juga. Ibrani 1 ayat 8 dikatakan tentang anak tahtamu ya Allah. Bapa juga menyapa anak sebagai Allah. Itu kan perkataan Paulus? Enggak, itu mengutip Mazmur 45. Kalau kawan-kawan cek dalam Mazmur 45, itu dikatakan tahtamu dari Allah. Enggak ada kata dari. Saya kemarin sempat cek ya, walaupun di sarapan pagi. Ternyata bahasa Ibrani enggak ada dari. Dalam Mazmur Septuaginta itu dikatakan tahtamu ya Allah. Enggak ada kata dari. Itu dalam LXX. Ternyata Nggak ada apa yang naskah dari. Nggak ada. betul. Makanya ayat-ayat sebelumnya yang dinubuatkan kepada Mesias dikatakan tahtamu ya Allah, bukan tahtamu dari Allah. Artinya sang anak yang Mesias itu dikatakan Allah juga. Gitu ya. Ya. Itu ya TikToker ya. Oke, ya silakan Keisha. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Keisha. Halo. Halo Kak. Ya silakan. Saya lebih mau tanya ke arah tentang gereja Protestan zaman sekarang Kak. Seperti yang Kakak tahu kan mungkin ada dari pendeta yang kayak ngomong, kamu nggak boleh pelayanan di tempat ini. Jadi kayak aku lebih mau tanya pendapat tentang orang yang melayani berdiri di dua kapal tuh gimana Kak? Gitu aja sih. Kamu nggak boleh maksudnya gimana? Kayak kan pernah dapat omongan kalau kita tuh nggak boleh berdiri di dua kapal. Dalam arti maksudnya kapal itu kayak berdiri di dua gereja Kak. Kayak kamu melayani Berdiri di di sini dua gereja dalam artian pelayanan atau tertanam? tertanam dan pelayanan Kak. Kalau tertanam nggak boleh, tapi kalau pelayanan ya emang nggak masalah. Saya tertanam di satu gereja, tapi saya pelayanannya kemana-mana. Semua saya layani, orang-orang Katolik saya layani, orang-orang Protestan saya layani, orang karismatik saya layani, nggak masalah. Ya jadi kalau orang yang ngomong begitu tuh mungkin takut aja jemaatnya keluar. Lalu duitnya berkurang. Tapi tertanam itu harus di satu tempat. Kenapa? Tertanam itu adalah bukti kita itu di cover secara rohani, dilindungi. Nah, itu perlu.
Kalau tertanam pada dua tempat itu akan buat kamu terombang-ambing, itu nggak boleh. Tapi kalau melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, ya silakan saja. Romo Daniel orang ortodoks, wah dia layani podcast dan lain-lain ya. Pak Bambang itu orang ortodoks Syria, ya. Oh sekarang dia Koptik, ya dia layani orang Protestan, ya. Pergi ke gereja-gereja Protestan khotbah di sana, tapi tertanam tetap di Koptik. Begitu. Jadi enggak masalah. Itu ya. Oke kak, cuma mau tanya itu aja sih. Thank you ya kak. Oke, ya. Oke, thank you. Oke, thank you, Tuhan berkati. Oke, Timothy, ada yang mau disampaikan? Oke, nggak banyak sih ya terkait dengan tema yang diangkat oleh Mas Elia, bodoh karena Kristus, itu betul. Dimana di ayat Alkitab dikatakan bahwa itu adalah posisi kerendahan hati Rasul Paulus. Walaupun dia adalah seorang mantan rabi, bahkan dididik oleh Rabi Gamaliel yang memiliki hikmat luar biasa, tapi dianggap bodoh oleh orang-orang pada masa itu karena apa yang disampaikan terhadap orang-orang Korintus. Orang-orang Korintus belum tentu mengenal seluruh hukum Taurat karena di sana ada campuran Yahudi dan juga non-Yahudi. Tetapi dengan kerendahan hati Paulus mengatakan, aku bodoh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Artinya apa? Dia merendahkan posisinya yang sebenarnya guru dianggap bodoh, tetapi dia ingin membuat semua orang itu bisa arif dalam Kristus. Dia ingin menggambarkan, Rasul Paulus ini menggambarkan sama seperti Kristus datang menjadi manusia. Ia datang dalam kemiskinannya supaya kita dikayakan. Jadi itu sifat yang paradoks, tetapi di mana posisi yang direndahkan untuk meninggikan seseorang yang adalah ciptaan Allah untuk kembali dalam kodratnya. Nah, hal ini juga yang membangun para bapak-bapak gereja. Contohnya seperti Justin Martyr, di mana dia bergulat dengan filosofnya, tapi tidak bisa diartikan filosof Yunani pada masa itu dipakai untuk pembenaran terhadap kitab suci, tapi dia menggunakan pembangunan rasional filosofnya itu bagaimana membentengi iman. Makanya bapak gereja seorang apologet ya, yang sejaman dengan para rasul, khususnya Rasul Paulus, dia menghadapi tripo orang Yahudi, menghadapi filsafat kosong dari Yunani, itu menggunakan kemampuan hikmatnya. Jadi mereka yang dianggap bodoh itu dapat memiliki hikmat terhadap orang-orang yang menerima Kristus yang berlatar belakang seorang filosof. Karena apa? Karena dalam Alkitab dikatakan orang-orang Yahudi mencari akan tanda-tanda, tetapi orang-orang Yunani akan mencari hikmat. Jadi konteks yang dilihat dalam dalam perjanjian baru itu sangat kaya, karena mereka hanya ingin melihat suatu hal yang betul real, nyata. Itu orang Yahudi. Makanya mereka ingin melihat suatu bukti mukjizat. Tapi orang-orang Yunani, khususnya kalangan-kalangan filosof, mereka ingin mencari hikmat pengetahuan. Apa sih dibalik yang bersifat fisika ini, metafisiknya itu seperti apa? Itulah yang memunculkan para pelayan Tuhan pada masa itu dapat mewartakan firman Tuhan dengan konteks dan gaya bahasanya tanpa harus dicampur adukkan seperti tuduhan filosof yang dicakokkan terhadap iman kekristenan, enggak. Tapi dengan rasional, filosof artinya orang-orang yang berpikir, pencinta ilmu, pencinta hikmat. Filosofia, pencinta hikmat. Mereka menggunakan hikmat Kristus dengan gaya mereka untuk memperkenalkan terhadap bangsa-bangsa yang mencintai hikmat itu, untuk mengetahui sang hikmat kebenaran. Saya kembali sama Kak Elia. Ya, kita itu adalah orang-orang bodoh kalau kita mengikuti Kristus di dalam pandangan dunia ini. Dunia ini akan mengira mengapa mereka tetap diam ketika dicaci, mengapa mereka diam ketika dihina, ketika mereka diinjak. Secara khusus kita pewarta. Para pewarta firman Tuhan kita hilang banyak kesempatan. Hilang banyak peluang. Mereka membenci Kristus yang kita beritakan, jadi akses kita kemana-mana itu dihalangi banyak orang. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena Kristus yang kita beritakan. Maka dunia ini akan memandang betapa bodohnya si Elia itu. Betapa bodohnya si Timothy itu. Dia menghilangkan kesempatannya untuk dapat pekerjaan begini, dapat kesempatan seperti ini, dengan memberitakan Yesus. Dengan memberitakan Kristus, kita kehilangan banyak arah. Kita kehilangan banyak tempat. Maka orang itu memandang kita sebagai orang bodoh. Dunia ini akan memandang kita begitu. Tetapi kebodohan kita itulah kebanggaan kita. Karena kalau kita tidak bodoh oleh karena Kristus, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenakan Kristus?
Karena kebodohan di dalam Kristus itu adalah ekspresi dan tanda bahwa kita merendahkan hati di hadapan Dia sebagai anak Allah. Ya, jadi bodoh karena Kristus itu bukan tentang kebodohan kita yang tidak mau berpikir secara rasional dan irasional, tapi tentang hal-hal yang harus kita kesampingkan, hal-hal yang harus kita buang, hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita kerjakan demi memuliakan Kristus, demi memuliakan Bapa kita sebagai pengusaha dari pokok anggur yang benar itu, agar namanya dipermuliakan. Karena barang siapa yang tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Dan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kamu bodoh dipandang dunia, maka kamu diperhitungkan sebagai milik Allah. Tapi kalau kamu bodoh dipandang Allah, kamu dijunjung tinggi oleh dunia. Karena dunia ini menganggap apa yang hina itu sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tetapi yang hina ini dipakai oleh Allah sebagai tanda kekayaannya. Kristus tidak punya rumah, Kristus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi Dia yang hina dipandang oleh orang Yahudi pada masa itu ditinggikan Allah di dalam kerajaan yang diberikan kepadanya oleh Bapa kita. Jadi ya, mengikut Kristus itu adalah tentang bagaimana kita membuat diri kita bodoh di dalam Dia. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, apalah kita ini? Siapakah saya ini? Siapakah Elia? Siapakah Timothy? Apa yang bisa kita banggakan? Enggak ada. Tetapi di dalam kebodohan kita ini yang dipandang dunia ini, hikmat Allah turun dan Dia berkenan kepada orang-orang yang merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Itulah yang Tuhan sukai. Kekayaan orang Kristen sejati adalah perkenanan Allah. Di dalam siapa? Di dalam kita. Melalui siapa? Melalui Kristus yang menguduskan kita. Kalau kamu sudah mendengarkan berita ini, kalau kamu sudah percaya, sungguh-sungguhlah di dalam. Dan dengarkanlah Dia, taatilah Dia dalam segala sesuatu. Dan kalau kamu belum mau percaya kepada Kristus, ketika kamu sudah mendengarkan ini, pikirkanlah kembali, untuk apakah engkau bertuhan, untuk apakah engkau percaya. Kalau kamu ingin mencari hidup, maka datanglah kepada Dia yang hidup kembali, dan yang telah menyatakan bagaimana hidup itu. Ya, jadi kita berterima kasih kepada Tuhan, kita udah bertemu pada hari ini. Berterima kasih juga sama Timothy dan teman-teman yang lain udah support kita, tap-tap layar ya, you are guys the best. Dan yang udah ikut, Tuhan memberkati biar Ya, Tuhan memberkati juga. Thank you Mas Elia. Ya, Jangan bosan ya thank you. menerima saya untuk di sini. Ya, oke. Terima kasih kawan-kawan ya. Saya izin turut kalau gitu. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.